Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa, sahabat-sahabat pecinta ilmu di mana saja berada, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak kita meluangkan waktu untuk melanjutkan pengajian kita yang telah lama terhenti, yaitu pengajian kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib yang disusun oleh Al-Imam Al-Qadhi Abi Syuja' yang wafat pada tahun 500 Hijriah, yang saat ini telah sampai pembahasannya di Fasal An-Najasah. Namun sebelum kita melanjutkan pengajian, kami mengingatkan para teman-teman yang belum menekan tombol subscribe agar segera menekan tombol subscribe dan juga tombol notifikasinya agar nanti tidak ketinggalan di update video-video pengajian selanjutnya. Langsung saja kita membacanya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa kullu ma'i'in kharaja minas sabilaini najisun illal maniyya. Bermula ini itu satu fasal, dan bermula tiap-tiap cairan yang keluar daripada dua jalan itu hukumnya najis. Illal maniyya, kecuali mani. Wa ghaslu jami'il abwali wal arwathi wajibun, dan bermula membasuh sekalian kencing-kencing dan berak itu hukumnya wajib. Illa baulas sabiyil ladzi lam ya'kul at-ta'ama, kecuali kencing bayi laki-laki kecil alladzi lam ya'kul at-ta'am, yang belum memakan makanan. Fa innahu yathuru bi rasyil ma'i alaihi, maka bahwa sesungguhnya kencing anak kecil yang belum memakan makanan itu yathuru, suci ia, bi rasyil ma'i alaihi, dengan memerci air alaihi, di atasnya. Wala yu'fa an syai'in minan najasati, dan tidak dimaafkan daripada sesuatu, minan najasati, daripada najis-najis, illal yasira minad dami wal qayhi, kecuali sedikit minad dami, daripada darah, wal qayhi, dan nanah, wa ma la nafsa lahu sa'ilatun, dan barang-barang itu binatang-binatang serangga kecil yang tidak ada darah baginya, sa'ilatun, yang mengalir. Iza waqa'a fil ina'i, apabila terjatuh ke dalam bejana, wa mata fihi, dan mati di dalamnya. Fa innahu la yunajjisuhu, maka bahwa sesungguhnya binatang serangga-serangga kecil yang tidak ada darah baginya yang mengalir, yang jatuh ke dalam bejana dan mati di dalamnya, itu la yunajjisuhu, tidak menajis ia akannya. Wal hayawanu kulluhu tahirun illa, dan bermula hayawan, binatang-binatang, kulluhu, tiap-tiapnya binatang itu suci. Illal kalba wal khinzira, kecuali anjing, wal khinzira, dan babi. Wa ma tawallada minhuma, dan barang-barang binatang-binatang yang lahir daripada keduanya. Au min ahadihima, atau daripada salah satu keduanya. Kita padai sampai di sini pengajian fasal najasah ini. Nanti di sesi selanjutnya kita akan melanjutkan dari matan wal maitatu kulluha najisatun. Sekarang kita mari sama-sama mendengarkan penjelasan syarahan sesuai dengan kemampuan yang kami miliki. Dalam fasal an-najasah ini, al-imam al-musannif, yaitu Imam Abi Syuja', menerangkan kepada kita bahwa tiap-tiap cairan yang keluar daripada dua jalan. Dua jalan ini maksudnya itu jalan depan dan jalan belakang, atau dengan kata lain qubul atau dubur. Qubul yaitu jalan depan atau kemaluan depan. Dubur adalah jalan belakang. Itu apa saja yang keluar, cairan keluar apapun dari dua jalan ini, qubul ataupun dubur, itu hukumnya najis. Baik yang keluar itu kencing, keluar itu berak, atau keluar itu batu, atau keluar itu mazi, wadi, dan sebagainya, itu
hukumnya najis kecuali mani. Kalau mani keluar dari kalau mani keluar dari salah satu dua jalan ini, itu jalan kubul, maka mani tidak dihukumi najis, tidak bernajis hukumnya. Kemudian membasuh sekalian kencing dan berak, itu hukumnya wajib. Setelah kita kencing, setelah kita berak, maka membasuh bekas dari kencing, maka membasuh bekas kencing, membasuh bekas berak dari tempat keluarnya, itu hukumnya adalah wajib. Apabila kita tidak membasuh, tidak bersuci, tidak melakukan istinja, maka hukumnya berdosa. Jadi bersuci daripada kencing dan berak itu disebut dengan istinja. Istinja yang telah lewat pembahasannya di pasal yang istinja, yang pembahasannya telah lewat di pengajian-pengajian yang telah lalu. Di sana dikatakan wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaiti. Sedangkan di sini membasuh semua kencing dan berak itu hukumnya wajib. Kecuali kencing bayi kecil, kencing bayi laki-laki kecil yang belum memakan makanan apapun selain daripada air susu ibunya. Ini bayi laki-laki yang masih kecil, belum memakan nasi, belum memakan susu buatan atau susu makanan buatan, atau belum memakan apapun selain daripada air susu ibunya, maka kencing bayi laki-laki tersebut tidak bernajis. Tidak bernajis artinya apa? Artinya suci hanya dengan memercik air di atasnya. Tidak usah kita mengambil kain yang telah dikencingi oleh bayi tersebut, kita membasuh seperti membasuh pakaian basah, tidak usah seperti itu. Bayi laki-laki tersebut kencing misalnya di pakaian kita, maka cara menyucikan pakaian kita yang telah terkena kencing bayi tersebut hanya dengan memercik air di atas kencing bayi laki-laki tersebut. Tidak usah kita mengambil pakaian tersebut membasuh seperti membasuh pakaian biasa. Maka ini beda dia, kencing anak laki-laki kecil. Kencing bayi perempuan itu sama dengan kencing-kencing orang biasa. Maka ketika bayi perempuan kencing, maka tidak cukup dengan memercik air di atasnya. Berbeda dengan kencing bayi laki-laki. Maka kencing bayi perempuan tidak cukup dengan memercik air di atasnya. Wala yu'fa an syai'in minan najasat, dan tidak dimaafkan daripada sesuatu daripada najis-najis. Jadi semua najis-najis, kencing, berak, darah, nanah, apa saja itu hukumnya semuanya bernajis. Namun dari semua najis-najis tersebut ada najis yang dimaafkan. Najis tetap najis namun dimaafkan, seperti misalnya darah dan nanah yang ukurannya sedikit, ukurannya kecil. Maka darah ataupun nanah yang terkena pakaian kita ukurannya kecil, ukurannya sedikit. Maka itu darah tersebut dimaafkan, bukan berarti tidak bernajis, tapi dimaafkan. Ukuran banyak dan ukuran sedikit dari darah dan nanah tersebut itu kembali kepada uruf. Namun kami pernah mendengar dari guru kami bahwa ada pendapat mengatakan ukuran sebesar telapak tangan darah menempel di pakaian kita itu menurut suatu pendapat masih dimaafkan, masih dihukumi sedikit dan dimaafkan. Itu pernah kami mendengar dari guru kami. Kemudian termasuk di antara najis-najis yang dimaafkan yaitu binatang, serangga-serangga kecil yang tidak ada darah dalam tubuhnya, jatuh ke dalam bejana, jatuh ke dalam wadah yang berisi air atau berisi makanan, kemudian mati di dalam wadah tersebut. Maka binatang tersebut yang tidak ada darah yang mengalir dalam tubuhnya itu tidak menajiskan air atau apapun yang ada di dalam wadah tersebut. Dan hewan, binatang-binatang, apapun binatangnya, kulluhu, semua binatang, kambing, kerbau, lembu, kucing dan sebagainya, apapun binatangnya, itu semuanya hukumnya suci.
Artinya kita boleh bersentuhan dengan binatang-binatang tersebut. Bukan berarti ketika semua binatang suci, semua binatang boleh dimakan. Tidak. Nah, misalnya kucing. Kucing suci hukumnya. Apabila kita bersentuhan dengan kucing, kita tidak bernajis. Nah, tapi kucing tidak termasuk ke dalam binatang-binatang yang boleh dimakan. Nah, dan seterusnya binatang-binatang yang lain. Nah, hukumnya suci. Bersentuhan dengan kita nggak apa-apa. Kecuali anjing dan babi. Illal kalba wal khinzira, kecuali anjing dan babi. Maka anjing dan babi ketika bersentuhan dengan kita maka bernajis. Karena anjing dan babi hukumnya adalah bernajis. Ketika bersentuhan dengan kita maka kita juga ikut bernajis. Maka dan anjing dan babi selain binatang yang dihukumi dengan najis mughallazah, najis besar, najis yang berat, selain dari dihukumi najis, maka anjing dan babi juga hukumnya haram dimakan, tidak boleh dimakan. Walaupun ada saudara-saudara kita dari kaum Nasrani dan kaum yang lain yang memakan babi dan anjing, namun kita sebagai muslim tidak boleh memakan anjing dan babi karena hukumnya adalah haram. Wa ma tawallada minhuma, dan binatang-binatang yang lahir daripada keduanya. Apa saja binatang yang lahir dari anjing, babi, walaupun yang lahirnya itu bukan anak anjing, bukan anak babi. Misalnya anak kambing lahir dari anjing, itu anak kambing yang lahir dari anjing itu juga dihukumi bernajis karena lahir dari anjing, walaupun bapaknya bukan anjing. Au min ahadihima, atau daripada salah satu keduanya. Wa ma tawallada minhuma, dan barang-barang yang lahir daripada keduanya. Misalnya anak anjing lahir dari anjing, anak babi lahir dari babi. Au min ahadihima, atau dari salah satu keduanya. Misalnya anak kambing lahir dari anjing, atau anak lembu lahir dari babi. Itu lahir dari salah satu keduanya. Peranakan anjing dan kambing, atau peranakan sapi dan babi, itu lahirlah salah satu daripada keduanya. Lahir anak sapi dari babi misalnya, atau lahir anak kambing dari anjing, maka itu lahir dari salah satu keduanya. Maka yang lahir dari salah satu keduanya juga dihukumi bernajis. Tidak boleh kita bersentuhan dengan binatang tersebut karena bernajis, apalagi memakannya. Maka kita pada sampai di sini pengajian kita. Di mana ada kekeliruan boleh meninggalkan pesan di kolom komentar. Nanti di sesi selanjutnya kita akan melanjutkan dari matan wal maitatu kulluha najisatun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.